Halo, kembali lagi di channel saya Rizky Akhir. Kali ini saya mau pasang pendingin SSD M.2 NVMe. Saya menggunakan produk Coolmoon dengan harga 80 ribuan di online shop. Untuk link pembelian nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini udah support ARGB, harga murah, bisa mendinginkan suhu sekitar 14 derajat. Nah, sebelumnya itu saya menggunakan tanpa menggunakan pendingin, itu posisi komputer idle saja itu bisa mencapai 50 derajat. Nah, setelah menggunakan produk ini, yang saya rasakan bisa turun sekitar 14 derajatan, lumayan lah. Dan ingat, semua komponen di elektronik itu harus suhu terjaga. Dan berikut cara pemasangannya. Setelah SSD terlepas, kita buka dulu ini pendinginnya. Pendingin yang masih di dalam kardus. Di dalamnya ada pendinginnya itu sendiri. Nah, ini cukup lumayan berat, tapi ya cukup lumayan bagus sih menurut saya untuk produknya. Dan ada 3 pin, nanti kita colok langsung di ARGB mainboard ataupun controller. Kalau saya nanti rencananya saya colok langsung ke mainboard, karena di mainboard saya ada port 3 pinnya ARGB, jadi bisa langsung. Dan untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini, tidak boleh lebih dari slot PCI-nya sendiri, PCI M.2 NVMe-nya. Nah, kita sesuaikan dulu yang paling atas, yang heatsinknya, kemudian bracketnya menyesuaikan. Nah, heatsinknya tidak boleh melebihi dari cowakan. Simpelnya cowakan sih, entahlah apa namanya, yang penting itulah maksud dan tujuan saya. Kemudian ada thermal pad namanya, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, yang tebal itu kita taruh di bracket, yang tipis kita taruh di heatsinknya nanti. Ada 3 thermal pad, kita pakai 2 saja, satunya buat cadangan. Begitu teman-teman. Dan ini setelah saya pasang, cuman belum saya cabut thermal padnya, belum saya lepas semua plastik-plastik yang di thermal pad. Jadi cuma saya baut sebagian saja untuk fitting. Nantinya jika seumpama kita mentok di VGA atau prosesor, kita bisa lepas lagi, ataupun nggak bisa dipasang lagi, atau nggak usah dipasang lagi. Karena fitting itu kadang ukuran dari mainboard itu ada yang mepet di VRM, ada yang mentok di prosesor, ada yang mentok di apa namanya, PCI Express. Jadi kita sementara baut kiri kanan dulu buat fitting, nggak langsung dipasang.
Setelah dirasa sudah cukup, mari kita pasang langsung. Untuk pemasangannya bisa sesuaikan yang kita pas di fitting tadi. Kemudian kita lepas thermal pad yang atas dulu, yang bagian pendingin. Yang untuk bracket nanti akan menyesuaikan saja. Jangan sampai ketutup baut M.2 nya, dan jangan sampai nggak bisa dipasang. Begitu. Nah, untuk cool moon ini bagus beneran. Cuman apa sih, kurang, kalau secara estetik sih bagus, cuman kurang ini, terlalu rame menurut saya untuk cara RGB nya. Ada dua versi sih, yang tanpa RGB, tapi lebih baik yang pakai RGB. Nah ini cara pemasangannya. Jadi dia menyesuaikan saja sih yang bagian bracketnya. Untuk pemasangan baut nanti sambil ditekan seperti ini, kemudian sambil dibaut agar lebih kencang dan menempel. Setelah terpasang, mari kita tancapkan kabel RGB nya. Kalaupun nggak ada, nggak masalah, tetap berfungsi dengan fungsinya, cuman lampu ARGB nya tidak nyala, begitu saja. Nah, ini saya mau nyolokin di port 3 pin. Nah, setelah terpasang, mari kita coba. Kita coba hidupin komputer. Bentar, kok nggak nyala ya? Bentar. Oh maaf, kabel tombol power supply nya belum nyala tadi. Setelah nyala, kita bisa atur warnanya, mau warna apa aja bisa, karena ini ARGB. Bisa diatur dari controller atau mainboard. Bisa dicolokin di controller cool moon atau enggak ke mainboard, kalau mainboard teman-teman sudah support di ARGB. Saya mau mengganti dengan warna apa aja bisa. Ini warna standarnya. Nah, ini warna standar yang saya rubah di ARGB function. RGB function. Kalau di mainboard lain mungkin ada kayak Gigabyte, terus Aurora apa itu kan ada tuh. Kalau ini dari Gigabyte, kebetulan saya menggunakan mainboard Gigabyte B550 DS3H yang sudah support ARGB sekitar
3 port colokan RGB kalau nggak salah di mainboard ini. Nanti kedepannya saya mau pasang kipas ARGB di casing juga dengan produk Coolmoon. Untuk sementara kita pakai casing saja, kipas casing yang bisa dirubah cuman pakai tombol saja. Nanti saya mau rubah dengan menggunakan kipas yang ARGB. Untuk uji coba tes benchmark saya kayaknya sudah tidak perlu sih. Yang pasti akan turun di suhunya. Ingat, kalau suhu naik biasanya setiap komponen itu akan turun performanya, setiap komponen komputer ataupun komponen elektronik yang lain pasti begitu. Jadi usahakan pakai heatsink, walaupun penting gak penting bisa nyala di PC, tapi baiknya pakai heatsink gitu. Seperti RAM zaman dulu kan belum ada heatsink, zaman SD. Sekarang yang DDR4 aja sudah pakai heatsink, kebanyakan rata-rata. Oke, cukup sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like dan subscribe. Salam.